Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan penjelasan masalah imamah, menurut pengetahuan saya, setiap zaman ada imam pemimpinnya satu. Setiap zaman ada imamnya, yaitu satu orang. Dan kayaknya sepertinya tidak mungkin kalau dua orang. Tapi berkaitan dengan dua imam waktu zaman Hasan dan Husain yang sama-sama 100% katanya. Bukan katanya, pasti. Itu apakah ada kontradiktif? Pemimpin kan katanya harus satu. Ternyata pada zaman itu ada dua pemimpin, yaitu Imam Hasan dan Imam Husain. Bagaimana saat itu? Apakah ada kontradiktif dengan harus ada satu pemimpin? Pertanyaannya, pada satu zaman kadang-kadang ada dua maksum seperti Imam Hasan, Imam Husain, Rasulullah, Imam Ali, bahkan Rasulullah, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain. Ada 4 maksum. Rasulullah, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain. 4 maksum. Atau Imam Hasan, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali. Nah, misalnya. Dan seterusnya. Apakah itu ada kontradiksi dengan kenyataan bahwa setiap zaman imamnya satu? Tidak ada kontradiksi, karena mereka itu sudah sampai ke tingkatan imamah, tetapi kepemimpinannya tergantung kepada meninggalnya yang sebelumnya. Ketika meninggal sebelumnya, dia yang menjabat. Biasa saja, rileks, tidak ada masalah. Rasul meninggal baru menjabat. Tapi ditaati, tetap wajib taat. Waktu zaman Imam Hasan, kalau ketemu Imam Husain di jalanan, Imam Husain bilang satu kalimat, kita wajib menaati, tetap. Dan tidak akan ada kontradiksi antara Imam Hasan dan Imam Husain, kecuali dalam hal-hal tertentu yang mana mereka harus melakukan hal itu sebagai manusia biasa, tetapi sama-sama tahu repot. Apa yang dimaksudkan? Tidak tahu. Suatu saat kadang-kadang maksum dengan maksum berdebat. Bukan berdebat, seakan-akan berbeda pendapat, padahal tidak berbeda pendapat. Tapi mereka hidup sebagaimana manusia biasa, tidak mengamalkan ilmu gaibnya, supaya manusia tahu dan mengambil contoh dari mereka. Contohnya apa? Pada waktu Hazrat Fatimah Zahra ditempeleng sama Umar, pada waktu Hazrat Zahra mendebat Abu Bakar tentang tanah Fadak, akhirnya Abu Bakar menyerah. Akhirnya ditulis surat diserahkan tanah Fadak ke Hazrat Fatimah. Di tengah jalan ketemu Umar. Dari mana? Dari Abu Bakar. Terus ada surat di tangannya, sudah tahu bahwa itu pasti surat mengenai tanah Fadak. Karena problem hari-hari itu memang masalah perampasan harta Ahlul Bait, yaitu tanah Fadak itu. Apa itu di tanganmu? Nah, misalnya bicara belum selesai sudah dirampas itu, yang ada di mana? Di tangan Hazrat Zahra itu, dirobek-robek dan Hazrat Zahra ditempeleng. Nah, sampai memar keningnya yang sering saya kidungkan kalau tawassul itu. Nah, menangis ketika pulang, ada Imam Ali di rumahnya lagi duduk. Ya, Hazrat Zahra bilang, "Ya Ali, kalau kau tahu apa yang dilakukan orang padaku, kau tidak akan duduk di situ." Imam Ali menjawab, Kalau aku tidak disuruh Rasulullah, seandainya aku tidak takut melanggar Rasulullah, Imam Ali mengatakan aku tidak akan keluar dari apa yang diperintahkan Rasulullah walaupun selangkah. Kan seperti ada beda pendapat. Hazrat Zahra ingin Imam Ali nempeleng Umar, tapi Imam Ali mengatakan saya disuruh sabar oleh Rasulullah. Bagaimana itu? Apakah terjadi dua kontradiksi antara dua maksum? Tidak. Terus bagaimana penjabaran akliyahnya? Mereka hidup sebagaimana biasa, ilmu gaibnya disimpan sebagaimana biasa. Karena kalau pakai ilmu gaib, diam-diaman terus mereka di rumah. Kita tahu apa? Ya diam-diaman, orang sama-sama tahu gaib. Nah kita orang di luar yang mau uswatun hasanah, apa ini kalau tidak ada omongannya? Ya mereka pasti harus bicara sesuai dengan manusia biasa. Baru dari situ kita mengerti penderitaan mereka, apa yang terjadi, segala macam. Mesti tanya, ya Zahra, di mana tulisan yang ditulis Rasulullah?
Enggak langsung saja jalan Imam Ali, sudah tahu tempatnya di mana. Azhar juga tak peduli, sudah tahu pekerjaannya sendiri-sendiri. Ya, kita orang enggak tahu apa-apa akhirnya. Bahwa mereka punya tulisan dari Rasulullah segala macam. Ingat enggak dulu waktu Rasulullah memberi kurma kepada kita dari surga? Enggak perlu bilang begitu. Ingat. Akhirnya kita orang apa? Tapi tak pernah mengerti bahwa Rasulullah Allah pernah mengirim misalnya kurma. Pernah suatu hari Rasulullah duduk bersama enak, jadi insyaallah jadi ini promosi lagi, jadi Ahlul Bait. Jadi pengikut Ahlul Bait insyaallah tidak kekurangan apa-apa. Tangisan makmur, logika makmur, keberanian dalam artian ilahiyah juga makmur. Tidak ada brutalisme, tetapi kemantapan dan sekali terjun sesuai dengan perintah, terjun tak mundur lagi dan seterusnya. Suatu hari saya mau cerita, suatu hari Rasulullah duduk, Imam Ali di situ, Hazrat Fatimah di situ, Imam Hasan, Imam Husain. Habis gitu, kalian mau minta apa? Bilal. Terus Imam Hasan kalau nggak salah, waktu itu masih kecil, ya Rasulullah, saya ingin kurma. Terus Rasulullah berdoa, ya Allah, kirimkanlah kurma untuk keluargaku. Dari surga datang kurma. Terus dibuka, ya Husain, buka mulutmu. Di muka disuapkan ke mulutnya. Terus Rasulullah mengatakan, hani allaka ya Husain. Berbahagialah kamu wahai Husain. Terus kau Hasan, buka mulutmu, disuapkan lagi, disuapkan juga, hani allaka ya Hasan. Engkau wahai Fatimah, buka mulutmu, hani allaka ya Fatimah. Engkau ya Ali, buka mulutmu, hani allaka ya Ali. Diambil lagi kurma, buka mulutmu, hani allaka ya Ali. Terus begitu, buka mulutmu, hani allaka ya Ali. Nah, Imam Husain kan masih kecil, tapi maksum loh ini. Seakan-akan tidak paham itu apa. Maksudnya kita ini tahu dari mana kalau mereka diam-diaman saja, kan gitu. Nah, ini tidak usah diucapkan, sudah bahagia kau. Dari Tuhan kan, dari surga lagi. Nah, Imam Husain tanya, ya Rasulullah, ayahku sudah besar, disuapin lagi. Sudah disuapin, dia bapakku, dia lebih banyak dari aku anaknya. Kata Rasulullah, wahai Hasan atau Imam Husain yang itu protes. Ingat, protes dalam tanda kutip. Ini mereka mengamalkan sesuai dengan manusia biasa. Kata Rasulullah, ketika aku menyuap ke Ali dan aku mengatakan hani allaka ya Ali, aku mendengar suara Tuhan juga mengatakan hani allaka ya Ali. Maka aku senang mendengar suara Tuhan itu, dan aku suapkan lagi supaya aku dengar lagi. Misalnya kayak begitu. Nah, kalau mereka diam-diaman, apa jadinya? Kita tidak akan ngerti apa-apa. Jadi, jadilah orang bijaksana, berenunglah semaksimal mungkin, insyaAllah hidayah Tuhan akan selalu menyertai kita. Ini Imam, ada lagi bertanya? Yang darurat ya. Yuk. Bagaimana pengertian bayi itu yang bisa? Bagaimana bayi itu? Mungkin kalau umur 2-3 tahun, pertanyaannya ini, kalau umur 2-3 tahun kita bisalah menerima bahwa dia juga punya ikhtiar. Oke, berikhtiar, takwa segala macam sehingga Tuhan menjadi gurunya. Tapi untuk Nabi Isa yang masih digendong bagaimana itu? Nah, jawabannya awalan bahwa bicaranya Nabi Isa waktu masih kecil itu mukjizat bagi Nabi Isa. Gunanya apa? Karena emergensi sekali, darurat sekali. Karena kalau tidak, maka selamanya Nabi Isa Ibu Maryam, Siti Maryam dicurigai oleh orang-orang. Jadi kalau dia sendiri menjelaskan biar dengan sumpah apapun, orang-orang tidak akan meyakini 100%. Jadi harus dibersihkan prasangka itu dari benak-benak orang-orang pada waktu itu tentang
buruknya Hazrat Maryam, itu harus dibersihkan kecurigaan itu sebersih-bersihnya, yaitu dengan sesuatu yang janggal atau yang aneh yang bisa membuat orang percaya, yaitu dengan suaranya Nabi Isa. Nah, sekarang sekarang Nabi Isa kan belum berbuat apa-apa. Nabi Isa belum berbuat apa-apa kebajikan. Kenapa sudah mendapatkan mukjizat dan pengangkatan itu? Atau setidaknya berita tentang pengangkatan dirinya. Jawab. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya untuk menjawab masalah itu, yakni bagaimana Nabi Isa yang belum berbuat bakti apapun kok sudah mendapatkan mukjizat, pangkat kenabian, atau setidaknya mukjizat itu dan pemberitaan akan pengangkatan kenabiannya di kemudian hari. Padahal Nabi insan kamil yang harus menjaga derajat derajat kenabian secara ikhtiar. Apakah saya itu berpolemik dengan diri saya sendiri, ataukah betul prasangka saya bahwa sebagian ulama misalnya menyatakan bahwa hal itu terjadi, yakni mukjizat dan pangkat kenabian dan seterusnya itu merupakan apa? Merupakan pemberian Tuhan. Saya kurang setuju terhadap prasangka saya ini. Prasangka saya terhadap pandangan ulama, ingat prasangka, belum tentu ulama begitu, sekalipun saya sepertinya yakin bahwa sebagian mengatakan begitu. Katakanlah prasangka saya ini, saya tidak setuju terhadap prasangka saya ini, karena apa? Itu akan mengeluarkan Tuhan dari keadilannya. Walaupun kita juga tidak minta keadilan itu sama rasa, tapi minimal di sini belum ada perbuatan apapun. Kenapa sudah mendapatkan satu fadilah? Renung punya renung, akhirnya saya temukan kebenaran. Ya, enggak maksudnya saya ketemukan apa? Jawaban. Yang jawabannya itu saya tuangkan dalam buku saya yang berbahasa Arab yang berjudul Wahata Jafahintu Ba'ada itu Sada itu. Begitulah yang kupahami setelah aku mendapat hidayah. Apa itu? Bukan pemberian Tuhan, tetapi ganjaran yang didahulukan. Ya, ini maksudnya begini. Tuhan sudah tahu Nabi Isa ini dengan ikhtiarnya nanti mencapai apa? Mencapai derajat kenabian. Pas lagi kecil, dibutuhkan sekali untuk menghapus prasangka terhadap ibunya. Maka pahala atau fadilah atau mukjizat yang mestinya diberikan setelah dia menjadi insan kamil itu didahulukan karena kedaruratan tadi. Dari kedaruratan apa? Untuk menghilangkan prasangka buruk terhadap ibundanya. Maka diajukan ganjarannya. Tidak ada masalah. Karena dia nanti mencapainya itu juga dengan ikhtiar. Jadi ajrul mustajal, saya pakai istilah begitu dalam bahasa Arab. Ya, ini pahala yang didahulukan, ganjaran atau bonus yang didahulukan. Tidak ada masalah. Karena Tuhan tahu dia akan sampai nantinya dengan ikhtiarnya, layak diberi fadilah. Tapi fadilahnya itu kalau diberikan nanti ibunya sekarang dalam keadaan bahaya, maka itu diberikan. Seperti Nabi Ismail juga, kalaulah itu Nabi yang kakinya mengeluarkan air Zam-Zam misalnya begitu. Sebab Ismail dalam pandangan Syiah yang ada dalam cerita Nabi Ibrahim yang anaknya sebelah itu bukan Ismail yang Nabi. Ismail biasa putra Ibrahim. Nabi Ismail itu bukan Ismail bin Ibrahim. Yang disembelih itu Ismail lain. Gitu. Tapi saya lupa riwayatnya, makanya waktu di Makassar penasaran sekali mereka. Tolong nanti kalau Iran berikan alasannya itu. Alasannya itu ada dalam hadis Imam Ja'far Shadiq seingat saya. Di Quran juga ada dalilnya bahwa tidak mungkin Ismail itu sejaman dengan Nabi Ibrahim kalau nggak salah. Kalau nggak salah pada zaman Nabi Musa Pak Ismail
pada zaman Zakaria atau mendekati apa itu begitu. Jadi tidak mungkin itu zaman dengan Nabi Ibrahim. Jadi Ismail yang bin Ibrahim itu bukan Rasul. Allahu a'lam. Nah, jadi itu apa? Takwanya Ismail anggap bukan Rasul. Takwanya Nabi Ismail ini yang kemudian hebat, itu barakahnya apa? Diberikan didahulukan pahalanya demi apa? Menolong ibunya yang lagi mencari air ke sana kemari, lari dari Safa Marwah sampai 7 kali. Dikira ada air, ternyata setelah dekat, ternyata fata morgana. Belok ke belakang, oh ada air lagi, lari sampai dekat, ternyata fata morgana. Nengok lagi ke belakang, oh ada air lagi, ditengok. Sebenarnya dia tahu mungkin ini fata morgana, tapi daripada putus asa, barangkali ini air yang kali ini. Di dalamnya lagi, bukan juga. Ke belakang begitu seterusnya. Yang darurat lagi, ya, ketiadaan Bapak tidak ada masalah, dari tanah aja bisa, apalagi dari opum. Sangat bisa, tidak ada masalah. Nabi Isa ketika mengambil tanah, kemudian ditiup jadi burung terbang, itu bukan tanah terbang loh, jangan salah paham. Jangan dikira tanah lempung terus jadi berbentuk burung ditiup tuh kemudian tanahnya itu terbang, bukan itu. Ketika Nabi Isa membentuk burung dari tanah, itu betul-betul dia menjadi bulu, tulang, daging, paru-paru, mata, otak dan seterusnya. Baru ditiupkan tuhnya, dia hidup terbang sebagaimana biasa berkicau, betul-betul burung. Nah, dari tanah saja bisa mempercepat masa waktunya. Kalau kita juga bisa dari tanah jadi burung, bagaimana caranya? Nah, kita ambil tanah, tanami apa? Padi. Sudah tanami padi, tumbuh pohon padinya, beli burung 2 jodoh. Suruh makan padi itu, ini jadi maninya dan ovumnya bertelur jadi burung. Tapi perlu masa berapa? Ya beberapa bulan. Begitu. Kita bisa juga membuat tanah jadi burung, tapi lambat. Yang darurat. Pertanyaan excellent. Kalau saya punya, biasanya saya kalau bagi tabligh bawa hadiah atau tasbih apa. Jadi yang bisa menjawab pertanyaan kasih tasbih atau pertanyaan yang bagus dikasih hadiah. Tapi no hadiah. Tapi bisa diadakan hadiah. Tapi tidak ada di sini. Dia jawaban saja. Pertanyaannya bagus. Jadi kalau maksum itu fungsinya memberi contoh, membimbing dan menjadi suatu hasanah segala macam, bagaimana kalau dalam keadaan gaib? Awalan gaib itu emergensi, darurat. Karena kalau tidak dibunuh amblas, tidak ada harapan lagi. Yang kedua, Imam Mahdi sendiri mengatakan, wahai syiah-syiahku, setelah aku gaib kubra ini, ikutilah ulama yang tidak melakukan dosa, yang tidak serakah kepada dunia, sekalipun dunia halal. Dia mujtahid, dia ayatullah, dia marja, tapi bekerja taksi dari jam 7 sampai jam 7. Jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Halal, tetapi tetap tidak bisa diikuti, tidak bisa dijadikan marja. Nah, oleh karena itu kepemimpinan Imam Mahdi sekarang tidak secara langsung. Bimbingan, guru, contoh, uswah, karena makanya semua yang saya katakan tadi harus mengikuti ulama, karena ulama itu warasatul anbiya, yang lebih mengerti Quran dan segala macam, di mana Quran tibian kulli syai, sudah pasti juga mengerti hal politik dan seterusnya, walaupun globalnya, ruhnya bukan teknis kayak ekonomi teknis di pasarnya kayak segala macam, tapi ruhnya itu mereka mengetahui, sehingga ditanya apa saja mereka bisa memfatwakan hukumnya itu. Nah, oleh karena itu kepemimpinan beliau sekarang diwakili oleh para marja itu, memimpin, memberi contoh, menjelaskan agama, tentu relatif, tetapi mendingan daripada Imam Mahdi terbunuh sama sekali. Imam Mahdi terbunuh sehingga hilanglah harapan sama sekali terhadap pimpinan Siratal Mustaqim. Makanya Rasulullah di hadis sunni perhatikan, ketika Rasulullah mengatakan ya Jabir bahwa Mahdi ini akan gaib lama sekali, sehingga saking lamanya orang untuk percaya merasa ragu.
Jabir ini bertanya, ya Rasulullah, apa ada manfaatnya? Dikatakan ada, bagaikan matahari yang ketutup awan. Memang tidak terlalu terang benderang, tertutup awan. Sehingga terangnya itu tidak seperti terang matahari, tapi cukup terang, membuat orang tidak terbentur sana sini. Kalau tertutup awan, apakah gelap gulita? Kan tidak. Jadi ulama itu ibarat cahaya matahari yang tertutup awan. Imam Mahdi ibarat cahaya matahari yang tidak tertutup awan. Begitu. Kalau tidak darurat, saya mau masuk ke bab hari akhirat. Oke. Kalau ada teh panas lagi, terima kasih banyak sekali.